Memahami peta pikiran ternyata sangat bermanfaat untuk pengembangan diri. Seseorang bisa menemukan potensi dirinya dan memaksimalkan, meskipun sebenarnya dia sangat tidak menyadari bahwa ada potensi luar biasa pada dirinya. Kenali peta pikiran itu dan berdayakan untuk hal-hal positif. Bagaimana caranya? Peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Menurut Alfred, orang yang mempopulerkan istilah "the map is not the territory", sebuah peta bukanlah wilayah yang sebenarnya dari wilayah yang diwakilkan. Namun, jika peta tersebut memiliki struktur yang sama dengan wilayah yang diwakilinya, maka peta ini akan sangat bermanfaat. Contohnya, Anda memiliki peta Indonesia. Dalam satu lembar, itu hanya dituliskan bahwa Sumatera itu sekian sentimeter, Jawa sekian sentimeter. Ini tidak benar-benar menunjukkan realitanya. Kenyataannya, ya Sumatera pasti lebih luas. Kenyataannya, Jawa Timur itu pun sudah sangat luas. Tetapi di dalam peta, hanya beberapa senti per wilayah, mungkin juga hanya beberapa milisenti. Per wilayah juga hanya digambarkan sangat kecil, bahkan titik-titik itu ada bulatan-bulatan dengan pembeda warna-warna. Namun jika peta ini memiliki struktur yang sama dengan aslinya, contohnya di map ya, kalau kemana-mana sekarang kan lihatnya Google Map. Di Google Map ini jarak yang ditunjukkan itu tidak mewakili jarak yang sebenarnya, tetapi strukturnya itu menunjukkan struktur aslinya. Kalau dia menggambarkan misalnya 5 cm ya, begitu kita lihat 5 cm, dia menunjuk di situ jaraknya kurang 3 km. Tetapi di petanya bukan 3 km. Berarti strukturnya itu mewakilkan yang sebenarnya. Itu dikatakan peta bukan wilayah yang sebenarnya. Terus kaitannya apa dengan peta pikiran? Peta pikiran juga demikian. Masing-masing orang memiliki peta pikiran. Contohnya, seseorang memiliki anggapan bahwa ujian skripsi itu sangat menegangkan, atau ujian akhir itu sangat menegangkan. Ternyata dia sering mendapat cerita dari teman-temannya saat menghadapi ujian, dan itu ternyata benar-benar membuat dia tegang, sehingga muncul persepsi dalam pikirannya. Orang awam sering mengenalnya sebagai persepsi atau peta pikiran tersebut, bahwa ujian skripsi itu sangat menegangkan. Atau ada orang yang berpikiran bahwa interview pekerjaan, penerimaan karyawan itu juga menegangkan. Bagaimana kalau saya tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh si pewawancara nanti? Bisa-bisa saya nggak diterima kerja. Jadi ada rasa deg-degan, ada rasa khawatir, karena sering juga mendengarkan kalau jawabannya memang tidak tepat, bisa gagal tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut. Atau mungkin seseorang yang memiliki pengalaman di masa kecilnya, mengalami kekerasan misalnya. Kemudian dia menganggap, contohnya misalnya dia pernah dibully oleh teman-temannya, teman-teman laki-laki misalnya. Kemudian dia menganggap bahwa laki-laki itu tidak baik menurutnya ya, karena pengalaman tersebut, pengalaman dibully tersebut. Ini berarti terbentuk peta pikiran negatif. Muncul persepsi negatif. Apakah semua laki-laki kemudian sama seperti orang itu yang bully dia waktu kecil? Tidak. Tetapi karena sebuah pengalaman, maka peta pikiran tersebut terbentuk. Lalu bagaimana memanfaatkan peta pikiran untuk pengembangan diri? Contoh, seseorang sedang mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Kemudian dia melihat orang-orang yang tetap bisa bertahan saat dia gagal, ternyata bisa bangkit lagi, bisa berkembang lagi bisnisnya. Atau seseorang yang mengalami kegagalan dalam studinya, dalam karirnya, tetapi melihat mereka bisa bangkit, bisa memulai lagi dan lebih meningkat prestasinya. Akhirnya dia memiliki persepsi positif ya. Jadi cara memanfaatkannya adalah membangun persepsi positif dengan cara mencari referensi. Kalau misalnya pengalaman tentang keberhasilan
tidak begitu kuat untuk digunakan mengubah persepsi positif terhadap sebuah kegagalan. Ia mencari referensi dari luar dirinya dengan mengamati banyak orang yang pernah gagal dan kemudian bangkit berhasil. Dengan semakin banyak mengamati tersebut, maka persepsi positif itu bisa terbentuk. Peta pikiran positif mulai strukturnya terbentuk dalam diri seseorang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memberdayakan. Disadari atau tidak, setiap orang sudah memiliki peta pikiran tersebut, dan itu harus dikenali. Kalau memang negatif, ia diubah menjadi positif, mengubah persepsi yang terlanjur terbentuk. Persepsi-persepsi negatif sudah terlanjur terbentuk, itu diubah, dilakukan pengubahan. Contoh ini, seseorang yang pernah dimarahi oleh bosnya, kemudian dia merasa bekerja itu tidak menyenangkan. Lebih baik saya di rumah, saya usaha sendiri. Ya betul, tetapi usahanya tidak maksimal, sehingga akhirnya menjadi pengangguran. Berkali-kali diterima kerja, tetapi tidak bisa bertahan lama, karena ternyata di dalam pikirannya sudah terbentuk bahwa kerja itu tidak menyenangkan, apalagi punya bos yang maunya merentah-merentah. Persepsi negatif seperti ini yang perlu diubah, sudah terlanjur terbentuk. Masih sangat memungkinkan untuk diubah, dengan syarat yang bersangkutan mau untuk melakukannya. Agar kedepannya peta pikirannya terbentuk itu selalu positif, ya tentunya menerambilkan diri selalu melihat sisi positif dari segala situasi yang kurang menguntungkan. Apapun yang terjadi selalu dibawa ke arah positif. Kemungkinan-kemungkinan baik, menerambilkan diri selalu berpikir positif, husnudzon billah. Itu bagian dari membentuk peta pikiran yang memberdayakan, yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan menggali potensi diri. Selamat praktek, semoga semangat selalu dan berbahagia.